Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga kita semua sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman sekalian, malam ini kita membicarakan satu tema yang luar biasa sebenarnya. Jadi satu hal yang di luar dugaan, beberapa universitas di dunia itu mendukung kemerdekaan Palestina. Dan itu sebenarnya dimulai oleh universitas terkemuka di dunia, yaitu Universitas Harvard. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan atau membuat tema dalam diskusi kita malam ini dengan judul Wisuda Universitas Harvard Membuka Kesadaran Baru, yaitu kesadaran kewarganegaraan global yang didasarkan pada humanitas. Teman-teman, saya ulang sekali lagi, Wisuda Universitas Harvard membuka kesadaran baru kewarganegaraan global yang didasarkan pada humanitas. Judul ini sebenarnya sangat erat sekali. Jadi apa yang dikemukakan dan dilakukan oleh Universitas Harvard dan diikuti oleh berbagai macam universitas lain di dunia, itu sebenarnya sesuai sekali dengan apa yang disebut dengan hak azazi manusia dan penghormatan terhadap manusia itu di dalam Al-Quran. Dan di dalam pandangan Islam juga sebenarnya sangat kuat sekali menekankan bagaimana misalnya Islam itu memberikan penghargaan yang sangat luar biasa terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau azazi manusia. Kita bisa lihat misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dikemukakan di sini, ya ayyuhal nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun kabir. Teman-teman sekalian, artinya adalah, hai manusia, sesungguhnya kami, maksudnya Allah, menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Teman-teman sekalian, ini adalah satu yang menjelaskan sebenarnya awal mula manusia dari Adam dan Hawa, dan kemudian akhirnya kita berkembang yang sekarang misalnya bermiliar manusia dan terdiri dari suku bangsa, ras, agama, bahasa yang berbeda. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya kita sebenarnya berasal dari satu bangsa. Ya, maksudnya satu bangsa itu dari satu keluarga Adam dan Hawa. Dan kemudian kita sekarang menyebar dan berkembang dengan berbagai suku bangsa ini dan agama. Tapi semuanya berada dalam satu nilai yang kita sebut tadi dengan nilai kemanusiaan. Di dalam Al-Quran juga dikemukakan satu ayat yang menetapkan bahwa tidak boleh membunuh, apalagi membunuh seseorang yang sama sekali tidak ada masalah, tidak ada kesalahannya. Dalam Al-Quran itu dikatakan membunuh seseorang manusia tanpa ada kesalahan seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Teman-teman, kita bisa mendengar dua ayat Al-Quran dan artinya ini yang sebenarnya memang sangat menekankan penghargaan pada apa yang kita sebut tadi dengan penghargaan pada kesatuan dan penghargaan kepada umat manusia. Dan di sini sebenarnya yang kita coba jelaskan tentang apa yang kita sebut nanti dengan kewarganegaraan manusia secara global. Islam sangat tegas menentang dan menekankan tentang penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu dan apa yang di sini disebut dengan humanitas. Jadi humanitas adalah istilah yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti kemanusiaan atau sifat manusiawi. Jadi yang maksud dengan sifat manusia di sini adalah berasal dari kata yang sebenarnya sudah lama, tapi memang sifat manusia itu sudah sangat berkembang juga pada masa awal munculnya istilah ini yang dikemukakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf yang terkenal, dan ia merujuk pada sifat-sifat manusia yang berkaitan dengan kewajiban atau kebajikan moral. Jadi istilah yang dikemukakan Cicero itu hampir tidak ada perubahan sampai sekarang ini,
Karena sifat-sifat manusia yang dikaitkan dengan kebijakan moral, pendidikan, dan budaya. Dan istilah ini sebenarnya yang berkembang menjadi humanitas. Dan humanitas itu di dalam kuliah-kuliah di universitas biasanya disebut dengan ilmu humaniora. Dan mencakup konsep kepekaan terhadap kebutuhan dan martabat manusia, serta komitmen untuk memperbaiki diri dan masyarakat melalui pembelajaran dan kebajikan. Dan itu tadi yang kita katakan misalnya pendidikan humaniora. Teman-teman sekalian, di bagian ini seterusnya kita akan mencoba menjelaskan tentang sedikit pengertian humanitas itu. Dan pengertian humanitas seperti sedikit dikemukakan di depan adalah nilai, jadi menekankan nilai-nilai dan kebaikan yang mempromosikan pemahaman, empati, dan keunggulan moral serta intelektual dalam diri manusia dan masyarakat. Jadi pada masa-masa Yunani pun mereka juga menyoroti kepentingnya pendidikan dan pembelajaran dalam pembentukan individu yang beradab dan berbudaya. Teman-teman sekalian, jadi humanitas adalah konsep yang mencakup berbagai macam hal yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan, seperti kepekaan terhadap penderitaan orang lain, empati, kasih sayang, dan solidaritas antara sesama manusia. Dalam konteks filsafat, humanitas sering sekali dikaitkan dengan nilai-nilai moral dan etika yang menggambarkan bagaimana manusia seharusnya berperilaku satu sama lain. Bagaimana misalnya manusia saling menghormati satu sama lain. Dan makna yang terdalam dari humanitas itu sebenarnya bisa dijelaskan dalam poin-poin yang ringkas berikut. Yang pertama adalah humanitas berarti kemanusiaan dan kebaikan. Humanitas mengacu pada kebaikan yang melekat pada diri manusia, termasuk kemampuan untuk memahami dan merasakan kebutuhan serta penderitaan orang lain. Ini mencakup sikap empati dan simpati yang mendorong seseorang bertindak dengan kebaikan hati pada sesama, pada orang lain. Yang kedua adalah martabat kemanusiaan. Jadi makna humanitas yang kedua ini berkaitan dengan martabat kemanusiaan. Jadi humanitas juga merujuk pada pengakuan dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Dan ini berarti menghormati hak-hak azazi manusia dan memperlakukan semua orang dengan kesetaraan dan penghargaan tanpa diskriminasi. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya salah satu yang sangat hal penting juga. Karena sering sekali misalnya sekarang kita melihat tidak ada kesetaraan. Apalagi misalnya kalau dalam hukum dikatakan semua individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, ada kesetaraan yang sama, dan penghargaan tanpa diskriminasi. Tapi sekarang justru di dalam politik kita sendiri kita lihat, tidak ada kesetaraan itu karena ada perbedaan anak seorang presiden, anak seorang pejabat dengan orang lain. Teman-teman sekalian, hal ini sebenarnya yang menjadi permasalahan sekarang, misalnya bagaimana munculnya misalnya di sekitar presiden, dan kemudian kemarin ada misalnya seorang anak pejabat DPRD yang membunuh orang, dan kemudian malah pacarnya sendiri, dan kemudian di pengadilan justru dibebaskan. Alasan yang tidak bisa diterima akal. Jadi tidak melakukan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini sangat bertentangan dengan apa yang kita sebut tadi dengan martabat manusia yang harus dihargai. Dan yang ketiga adalah peran budaya dan pendidikan. Teman-teman sekalian, dalam tradisi klasik humanitas terkait dengan pendidikan dan pengembangan intelektual. Jadi sebenarnya kalau kita memang ingin memahami secara luas dan jujur, perlu sekali pendidikan dan intelektualitas itu. Oleh karena itu sangat wajar jika misalnya ditentukan bagi seorang pemimpin, seorang presiden, wakil presiden, dan anggota DPR, pokoknya pegawai tinggi negara itu diperlukan apa yang kita sebut misalnya dengan pendidikan dan pengembangan intelektual, karena mestinya orang yang menghargai apa yang kita sebut dengan nilai-nilai humanitas itu tidak mungkin diperoleh begitu saja tanpa melalui pendidikan. Apalagi misalnya dengan konsep humanitas yang sekarang itu berkembang sangat luas dan luar biasa. Jadi budaya dan pendidikan ini mencakup pencarian pengetahuan, pengembangan nilai-nilai kebaikan, dan pengakuan terhadap pentingnya seni dan budaya dalam memperkaya kehidupan manusia.
Yang keempat adalah ya nilai-nilai kemanusiaan itu bersifat universal. Jadi universalitas, humanitas melampaui batas-batas ras. Ingat tadi kita katakan ya di dalam ayat Al-Quran dikatakan manusia itu tidak dibatasi oleh ras, agama, dan bahasa, tapi keluar dari batas-batas agama, kebangsaan, dan budaya itu. Dan ini adalah prinsip universal yang mengakui bahwa nilai-nilai intrinsik setiap manusia dan mendorong kita untuk bekerja menuju kebaikan bersama. Penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan tidak dibatasi oleh ras, etnis, agama, dan ini yang saya sebutkan sebagai kewarganegaraan global. Teman-teman sekalian, kewarganegaraan global itu artinya, itu yang kita tadi, antara satu manusia dengan manusia lain. Tidak dibedakan oleh warna kulit, tidak dibedakan oleh suku bangsa dan nasionalisme, tapi mereka harus saling menghargai satu sama lain sebagai kemanusiaan yang sama. Teman-teman sekalian, ini sekarang sebenarnya mulai tumbuh dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, terutama sekali mahasiswa yang diawali oleh Universitas Harvard. Oleh karena itu sebenarnya pada bagian pertama judul ini saya katakan memang secara tegas bagaimana nilai-nilai kemanusiaan universal itu, ya kewarganegaraan negara universal itu seperti dikembangkan lagi oleh misalnya Universitas Harvard sebagai satu universitas terkemuka di dunia, dan kemudian itu menyebar ke berbagai macam negara yang ada di seluruh dunia, di semua atau kelima benua yang ada. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah komitmen terhadap keadilan dan perdamaian. Nah, ini adalah sebagai kesimpulan dari 4 hal di atas itu, dijelaskan lebih tegas pada komitmen terhadap keadilan dan perdamaian. Dan konsep ini juga yang mengandung komitmen untuk memajukan keadilan sosial dan perdamaian. Dan ini berarti semua mestinya kita berjuang melawan ketidakadilan dan berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, yang setara dan inklusif. Teman-teman sekalian, ini adalah satu penjelasan ringkas dari bagian pertama, apa yang kita sebut tadi dengan masalah kesadaran kemanusiaan secara global, dan mulai munculnya apa yang tadi kita sebut atau saya sebut ya warga negara global. Teman-teman sekalian, ini bagian awal yang menjelaskan sebenarnya pada bagian berikutnya, ketika kita lebih jelas memasukkan bagaimana pengaruh mahasiswa di Universitas Harvard itu mengembangkan rasa persaudaraan atau rasa kemanusiaan secara global. Dan ini sebenarnya mereka tunjukkan ketika misalnya mereka memulai mengatakan dan memperjuangkan apa yang mereka sebut Free Palestine, bebas, merdekakan Palestina. Teman-teman sekalian, ini adalah semangat untuk kita sama bersemua, bukan hanya misalnya warga negara Indonesia, bukan hanya umat Islam, tapi seluruh manusia yang menghargai hak asasi manusia dan kemanusiaan itu. Terima kasih, selamat malam. Semoga ada manfaatnya dan lebih jelas nanti kalau kita sudah lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.